Kita selalu diajarkan, kesuksesan anak adalah kebahagiaan orang tua. Tapi, bagaimana jika kesuksesan itu justru menjadi pisau yang menusuk hati ayah kandung sendiri? Perkenalkan, Pak Bima, seorang ayah yang hidup di istana megah warisannya, diurus oleh anak-anaknya yang bergelar miliarder, Rendra sang pengusaha properti, dan Monica sang desainer. Mereka kaya, mereka sukses, mereka punya segalanya, kecuali hati nurani. Setiap transferan uang bernilai jutaan tak pernah bisa menggantikan satu tatapan tulus. Setiap kemewahan yang mereka sajikan terasa dingin, bahkan menusuk. Sejak warisan jatuh ke tangan mereka, Pak Bima dicaci, dihina, dan dianggap tak lebih dari sampah yang merusak estetika rumah mewah mereka. Puncaknya, ia bahkan dipaksa tidur di gudang dan dipanggil penjaga kebun tua di depan tamu-tamu. Di tengah semua kehancuran itu, hanya ada satu cahaya kecil, Rina, anak bungsu yang tak punya apa-apa, yang hidup sederhana, yang justru memeluk ayahnya dengan seluruh jiwa. Narator, suara meninggi, penuh janji klimaks. Inilah kisah nyata tentang harga diri yang diinjak-injak di balik kemewahan dan tentang cinta yang ditemukan di tempat yang paling sederhana. Siapakah yang pada akhirnya akan menjadi pemenang? Sang miliarder yang buta harta atau si miskin yang tulus? Siapkan tisu Anda, karena setelah ini Anda akan menyaksikan air mata ayah yang tulus yang memilih lebih baik mengemis daripada dicaci anak kandung. Aku duduk di kursi kayu jati ukiran, satu-satunya perabotan yang kubawa dari masa lalu. Lantai marmer dingin memantulkan bayangan tubuhku yang semakin renta. Di meja, tergeletak 3 amplop tebal berisi transferan uang bulanan. Dari Rendra, dari Monica, dan satu lagi dari menantuku, Karina. Jumlahnya fantastis, cukup untuk membuatku hidup layaknya raja. Namun, tak ada selembar pun kertas itu yang mampu membeli kehangatan. Sudah 3 minggu Rendra, anak sulungku, tak menampakkan batang hidungnya. Monica terakhir mampir hanya untuk memamerkan tas barunya dan meminta tanda tanganku untuk beberapa dokumen properti, katanya investasi. Mereka begitu sibuk merajut kekayaan di kota hingga lupa bahwa rumah ini yang kini terasa begitu luas dan sunyi adalah rumah ayah mereka. Sore itu, ponsel pintarku berdering. Nama Rendra tertera di layar. "Ya nak?" Sahutku, buru-buru menekan tombol jawab, seutas harapan tipis menyala di dada. "Ayah, aku baru mendarat dari Tokyo. Maaf belum bisa mampir, ada meeting penting. Uang bulan ini sudah kutransfer ya. Vitaminmu sudah diantar oleh supir, pastikan diminum. Jaga kesehatan ya," ujarnya cepat, terdengar seperti daftar tugas yang harus diselesaikan. "Tapi, ayah hanya ingin melihat wajahmu sebentar nak," pintarku pelan. "Nanti ya, nanti. Aku sibuk sekali. Sudah dulu ya, nanti ku telepon lagi." Dan sambungan pun terputus. Hatiku terasa seperti diremas. Aku bukan mengemis uang, aku hanya merindukan suara tawa dan sentuhan tulus anakku. Rasa bangga yang dulu kupunya melihat kesuksesan mereka, kini bercampur dengan rasa hampa yang menusuk. Aku memandang keluar jendela, melihat taman luas yang kini diurus oleh tukang kebun profesional. Segalanya tampak sempurna, tapi jiwaku merana. Tiba-tiba, suara motor tua menderu pelan di depan gerbang. Itu bukan motor mahal, tapi suaranya adalah melodi paling indah bagiku. Tak lama kemudian, pintu belakang terbuka dan sosok Rina muncul, membawa kotak bekal sederhana. Di belakangnya, ada Haris, menantuku, yang langsung membungkuk hormat padaku. "Ayah." "Maaf Rina, baru sempat datang. Tadi ada pesanan jahitan mendadak. Ayah sudah makan?" "Rina bawakan nasi goreng kampung kesukaan ayah loh," katanya. Matanya memancarkan sinar tulus yang tak pernah pudar. Meskipun ia dan Haris hidup dari upah menjahit lepas. Aku tersenyum, senyuman pertama yang tulus hari itu. Aku membiarkan Rina memeluknya. Pelukan yang kurindukan, yang tidak pernah bisa kubeli dengan uang transferan Rendra dan Monica. "Mengapa ayah murung?" tanya Rina, tangannya menggenggam tanganku yang keriput. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa nak, ayah cuma bahagia, setidaknya masih ada kamu yang datang." "Ayah tidak mencari uang Rina,
Ayah hanya mencari kehangatan pelukanmu. Rina menyeka sudut matanya. Ia tidak kaya, ia tidak bisa memberiku properti mewah, tapi ia memberiku hal yang paling berharga, kehadiran tulus. Rina tersenyum sedih dan kemudian mulai menyuapiku nasi goreng kampung buatannya. Tidak menyadari bahwa di saat yang sama, di sebuah gedung pencakar langit, kakak-kakaknya sedang merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan kedamaian terakhirku. Dentuman musik jazz memenuhi penthouse mewah Rendra. Dari jendela kaca setinggi langit, lampu-lampu kota tampak seperti permata yang bertebaran. Rendra, dalam balutan jas mahal, menyesap wine premium sambil berbincang dengan istrinya, Karina, seorang wanita sosialita yang elegan tapi tajam. Mereka baru saja menyelesaikan pesta makan malam eksklusif dengan para investor. "Sayang, kita sudah menunda terlalu lama," bisik Karina, matanya menatap dingin, sama sekali tidak terpengaruh oleh suasana romantis di sekitar mereka. "Proyek di Bali itu butuh dana segar yang besar, kita harus mencairkan aset yang paling liquid sekarang." Rendra mengerti maksud istrinya. "Maksudmu rumah lama ayah?" Karina mendengus, seolah menyebut nama Pak Bima adalah hal yang membuang waktu. "Tentu saja, properti itu strategis sekali. Jika kita jual sekarang, kita bisa mendapatkan setidaknya puluhan miliar. Bukankah lebih baik ayah tinggal di townhouse kecil yang nyaman saja? Mengapa ia harus menghuni aset mati di tengah kota yang harganya terus melambung?" "Tapi, Karina, ayah menyukai rumah itu. Itu rumah kenangan kami. Aku sudah berjanji ayah akan tetap tinggal di sana," Rendra berkata, nada bicaranya sedikit goyah. Meskipun ia serakah, masih ada sedikit rasa bersalah di sudut hatinya. Janji tidak menghasilkan uang, Rendra. Dengarkan aku." Karina meletakkan gelasnya dengan keras, menarik perhatian Rendra. "Kamu sudah memberikan uang bulanan yang lebih dari cukup untuknya. Lagi pula, warisan itu sudah atas nama kita, bukan? Keputusan ada di tangan kita. Kita hanya perlu memindahkannya ke tempat yang lebih praktis. Jangan biarkan aset idol ini menghambat kita menjadi triliuner." Di sudut lain ruangan, Monica, desainer sukses yang selalu tampil glamor, mendekat setelah selesai berbicara dengan seorang klien penting. Ia mendengar potongan akhir percakapan itu dan langsung setuju. "Karina benar, Kak. Logika bisnis harus diutamakan. Aku sudah lama melihat-lihat townhouse di pinggiran. Kita belikan ayah satu di sana yang lebih kecil dan mudah diurus. Uang sisa penjualannya kita bagi rata untuk modal kerjaku dan proyekmu. Adil kan?" Monica menyeringai, matanya memancarkan nafsu. Rendra menghela napas. Ia tahu kedua wanita di depannya ini tidak akan menerima penolakan. Godaan angka puluhan miliar itu terlalu kuat. Warisan yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan keluarga, kini menjadi alasan untuk mengorbankan perasaan ayah mereka. "Baiklah, kita selesaikan masalah ini secepatnya. Jangan sampai Rina tahu," putus Rendra akhirnya, memadamkan sedikit sisa nuraninya. Karina dan Monica tersenyum puas, saling bertukar pandang penuh kemenangan. Mereka mengangkat gelas. "Demi proyek kita, dan demi keuntungan maksimal," ujar Karina. Saat itu, Pak Bima di rumah lamanya baru saja menyelesaikan santap malam sederhana dengan Rina, merasakan sedikit kehangatan yang langka. Ia tidak pernah tahu bahwa di tengah kilauan pesta mewah itu, dua anak yang paling ia banggakan sedang merencanakan untuk menjual satu-satunya tempat yang ia sebut rumah dan mengusirnya. Di tengah kehangatan sederhana yang ayah rasakan bersama Rina, kesehatan Pak Bima mulai menurun, dan inilah saat di mana perbedaan nyata antara kasih sayang dan uang akan terlihat jelas. Di tengah kehangatan sederhana yang ayah rasakan bersama Rina, kesehatan Pak Bima mulai menurun, dan inilah saat di mana perbedaan nyata antara kasih sayang dan uang akan terlihat jelas. Rasa sakit raga dan hati itu sedikit terobati oleh ketulusan Rina. Namun, keesokan harinya, keputusanku untuk membagi warisan secara resmi diumumkan, dan inilah saatnya ayah akan melihat betapa warisan itu mampu membutakan hati anak-anaknya. Aku sudah pulih sepenuhnya, berkat perawatan tulus dari Rina. Hari ini adalah hari yang kurasa penting, pertemuan keluarga untuk mengumumkan pembagian resmi aset. Semua anakku hadir,
Rendra datang dengan setelan jas mahal, diikuti Karina yang berpakaian mencolok. Monica datang sendiri, sibuk dengan ponselnya. Rina dan Haris duduk di sudut, tampak canggung di tengah kemewahan ruang tamu. Aku membuka amplop besar yang berisi surat-surat resmi. Anak-anakku, kataku dengan suara yang kubuat setenang mungkin. Ayah sudah tua. Ayah ingin kalian mengurus semua peninggalan ini dengan baik, tanpa ada pertengkaran. Isi surat itu adalah pemindahan hak kepemilikan. Tanah dan rumah ini resmi menjadi milik Rendra dan Monica. Aku hanya meminta satu hal yang tertulis jelas dalam dokumen notaris. Aku diizinkan tinggal di sini seumur hidupku. Rendra dan Monica tampak menahan senyum puas. Karina bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Hanya Rina yang menatapku dengan tatapan khawatir, seolah ia bisa membaca bencana di balik kertas-kertas itu. "Selamat, Nak," kataku, menyerahkan salinan surat itu. "Terima kasih, Ayah. Kami janji akan menjaganya dengan baik," ujar Rendra, meski nadanya terdengar lebih fokus pada menjaga aset daripada menghormati ayah. Begitu notaris dan Rina Haris pamit pergi, suasana berubah dingin, bahkan sebelum pintu tertutup rapat. Karina, istri Rendra, tiba-tiba berdiri di tengah ruang tamu yang selama ini kusebut istana. "Baiklah, sekarang saatnya kita bicara bisnis. Rendra, Monica, aku sudah menyiapkan rencana renovasi. Kita harus ganti semua perabotan tua ini. Kita harus mengubah citra rumah ini agar sesuai dengan value properti kita." Aku terkejut. "Mengubah? Maksudnya perabotan ayah juga?" tanyaku. Karina menoleh padaku dengan tatapan meremehkan, seolah aku adalah pelayan yang ikut campur. "Tentu saja, Pak Bima, ini bukan lagi rumah tradisional ayah. Ini adalah aset kami, aset miliarder. Perabotan kuno itu hanya menurunkan harga jual." Monica ikut menimpali. "Iya ya, kami akan membuat kamar ayah lebih modern dan minimalis. Pokoknya, semua harus dirombak total. Kami yang akan memutuskan segalanya, karena ini rumah kami sekarang." Kata-kata Monica menohokku tepat di ulu hati. Mereka menyebutnya dengan nada posesif, tanpa ada lagi keraguan atau rasa hormat. Aku hanya bisa menelan ludah pahit. Baru beberapa jam surat resmi dikeluarkan, sikap mereka berubah total menjadi penguasa yang angkuh. Rendra, yang biasanya sedikit lebih tenang, hanya diam. Ia membiarkan istri dan adiknya mengatur segalanya, seolah mengangguk membenarkan bahwa ayah kini hanyalah penghuni numpang. "Baiklah, kalau itu keputusan kalian. Aku mengalah. Tidak ingin ada pertengkaran." Namun, Karina tidak berhenti di situ. Ia berjalan ke arah foto keluarga besar kami, foto yang sudah tergantung puluhan tahun di dinding. "Foto ini juga harus disingkirkan," katanya dingin. "Kita akan ganti dengan lukisan abstrak yang lebih berkelas. Kita harus menyesuaikan dekorasi dengan selera klien high-end yang mungkin akan tertarik membeli aset ini suatu hari nanti." Aku tersentak. Foto keluarga kami dianggap sebagai gangguan oleh menantuku sendiri. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, rumah yang dulu kurawat dengan penuh cinta. Aku hanya bisa menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Aku terpaksa merelakan foto itu diganti. Namun, episode penghinaan ini akan berlanjut ketika Rendra dan Karina mulai menyingkirkan barang-barang pribadiku dan menganggapnya sebagai hal yang tidak pantas ada di rumah miliarder mereka. Aku mengurung diri di kamar sejak perdebatan soal foto itu. Rasa sakit karena dihina oleh menantu sendiri dan didiamkan oleh anak kandung membuatku kehilangan selera makan. Rumah yang dulu hangat ini kini terasa seperti museum yang dingin, di mana aku hanyalah artefak tua yang harus disingkirkan. Pagi harinya, pintu kamarku diketuk keras. Karina berdiri di sana, diikuti oleh Rendra yang tampak enggan. Karina membawa beberapa kotak kardus besar. "Pak Bima, kita harus bersikap profesional," katanya, tanpa basa-basi. "Tim desain interior kami akan datang besok. Kamar ini akan dirombak total agar seragam dengan konsep minimalis elit kami." Aku memandang ke sekeliling kamar. Di sudut ada lemari kayu jati tua yang kubeli dari gaji pertamaku, dan di atasnya setumpuk buku-buku kuno koleksiku.
Semua itu adalah kenangan yang tak ternilai. Semua ini akan dibongkar, Tanyaku, suaraku parau. Tentu saja, lemari itu terlalu besar dan kuno. Buku-buku tua itu hanya memancing debu. Jawab Karina, nadanya penuh ketidaksabaran. Ia menunjuk ke arah tumpukan buku tebal di mejaku. Dan ini sama sekali tidak cocok di master bedroom baru. Barang-barang ayah mengganggu estetika rumah miliarder ini. Rendra menyela sedikit, mencoba melunakkan suasana. Ayah, kami akan menyimpannya. Kami akan carikan tempat yang baik di gudang kering. Menyimpan di gudang? Aku menatap Rendra, berharap ia menunjukkan sedikit perlawanan terhadap istrinya. Tapi matanya hanya dipenuhi kekosongan. Ia sudah menyerahkan kendali penuh pada Karina. Karina mendengus. Gudang saja sudah terlalu bagus, Rendra. Buang saja sebagian yang sudah rusak. Kita tidak perlu menyimpan sampah masa lalu. Pak Bima, tolong kemasi barang-barang pribadi Anda yang paling penting saja. Sisanya, biar tim kami yang urus. Mataku tertuju pada patung burung kayu kecil yang terletak di samping tempat tidur. Itu adalah hadiah buatan tangan dari almarhum ibunya Rina, Rendra, dan Monica saat mereka masih kecil. Patung itu adalah lambang kesederhanaan dan kasih sayang keluarga kami. Saat aku meraih patung itu, Karina merebutnya. Benda reot seperti ini? Tidak mungkin. Ini harus disingkirkan. Kecuali Anda ingin kamar Anda terlihat seperti rongsokan. Air mata yang kutahan sejak kemarin akhirnya tumpah. Bukan karena barang-barang itu, tapi karena mereka dengan begitu mudahnya merendahkan setiap kenangan yang kubangun di rumah ini. Mereka tidak menghargai masa lalu, hanya fokus pada kemewahan dan citra. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mata dan menatap Karina dengan tatapan yang sudah kehilangan harapan. Ambillah, kataku pelan. Ambillah semuanya. Kalian sudah mendapatkan rumah ini, dan kalian juga ingin mengambil kenanganku. Aku akan mengemasi pakaianku saja. Aku melihat Monica yang kebetulan lewat di depan kamar. Ia melihat pemandangan ini, namun ia hanya mengangkat bahu, seolah ini adalah drama sepele yang biasa terjadi dalam rumah tangga orang kaya. Ia mengkritik selera lamaku yang dianggap tidak pantas, memperkuat pendapat Karina. Aku tahu, aku tidak bisa lagi mengharapkan empati dari dua anak yang sudah buta karena harta ini. Aku mulai memasukkan pakaianku ke dalam tas tua yang sudah usang. Di tengah kehancuran hatiku, Rina datang dan mengetahui perlakuan ini. Amarahnya memuncak, dan ia mencoba membela ayah, namun justru ditertawakan dan diremehkan oleh kakak-kakaknya yang kaya. Aku mulai memasukkan pakaianku ke dalam tas tua yang sudah usang, pasrah menerima kenyataan bahwa harga diri dan kenangan masa laluku kini tak lebih berharga dari perabotan. Saat aku duduk termangu di tepi ranjang, merenungi bagaimana anak-anakku bisa secepat itu berubah, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari ruang tamu. Itu adalah suara Rina, dan nada suaranya kali ini berbeda, penuh amarah yang selama ini ia pendam. Rina rupanya datang untuk membawakan bekal makan siang, dan tak sengaja melihat tumpukan barang-barang lama kami di dekat pintu belakang. Patung burung kayu yang direbut Karina tergeletak begitu saja di atas kardus. Rina mengenali barang-barang itu, dan langsung menuju Rendra dan Monica yang sedang santai di sofa. "Kak Rendra, Monica, apa-apaan ini?" Suara Rina meninggi, yang jarang sekali terjadi. "Mengapa barang-barang ayah dibuang begitu saja? Patung ini kenangan ibu. Kalian benar-benar akan menghancurkan segalanya?" Rina rupanya datang untuk membawakan bekal makan siang, dan tak sengaja melihat tumpukan barang-barang lama kami di dekat pintu belakang. Patung burung kayu yang direbut Karina tergeletak begitu saja di atas kardus. Rina mengenali barang-barang itu, dan langsung menuju Rendra dan Monica yang sedang santai di sofa. "Kak Rendra, Monica, apa-apaan ini?" Suara Rina meninggi, yang jarang sekali terjadi. "Mengapa barang-barang ayah dibuang begitu saja? Patung ini kenangan ibu. Kalian benar-benar akan menghancurkan segalanya?" Rendra menghela nafas panjang, seolah kehadiran Rina adalah gangguan kecil yang tidak penting. "Tolong jangan berlebihan, Rina. Kami hanya merapikan. Rumah ini akan direnovasi. Barang-barang itu sudah tua dan tidak sesuai dengan konsep interior kami." "Konsep? Kalian lebih mementingkan konsep daripada perasaan ayah?"
Rina menunjuk ke arah kamar tidurku. Ayah sudah mengalah, Kak. Beliau sudah mengizinkan kalian menguasai rumah ini. Apakah kalian tidak punya hati nurani? Setelah mendapatkan warisan, kalian malah menghina beliau setiap hari. Monica terkekeh sinis, menyilangkan kakinya. Oh Rina, please, jangan dramatis. Kami sedang mengurus aset bernilai tinggi. Kami tahu yang terbaik untuk rumah ini. Ia lalu menatap Rina dari atas ke bawah, pada pakaiannya yang sederhana. Kau ini siapa? Kau tidak punya andil apa-apa di sini. Kau tidak mengerti masalah bisnis dan properti. Ini masalah orang berduit, Rina. Kata-kata Monica menusuk, bukan hanya bagi Rina, tapi juga bagi kupingku yang mendengarkan dari balik pintu. Mereka secara terang-terangan meremehkan Rina karena kemiskinannya. Rina mengepalkan tangannya. Aku memang tidak punya uang seperti kalian, tapi aku punya hati. Aku punya rasa hormat. Kalian memberikan uang, tapi aku memberikan waktu dan kasih sayangku pada ayah. Karina, yang tiba-tiba muncul dari dapur menyeringai. Waktu dan kasih sayang. Well, itu bagus sekali. Tapi di dunia nyata, hanya uang yang dihitung. Kau hanya iri, Rina, karena kau tidak dapat bagian besar dari warisan ini. Aku tidak butuh warisan kalian, teriak Rina. Air matanya menetes. Aku hanya mau ayah bahagia dan dihormati. Kalian sungguh buta. Harta telah menutupi mata dan hati kalian. Aku tidak tahan lagi mendengar anak-anakku saling serang. Aku membuka pintu kamar dan berjalan ke tengah ruangan, meskipun kakiku terasa lemas. Cukup, kataku. Suaraku sedikit bergetar. Semua mata tertuju padaku. Aku memandang Rina, matanya penuh amarah dan kesedihan. Aku menatap Rendra dan Monica, yang kini tampak sedikit malu, namun keangkuhan mereka masih terlihat. Aku berjalan menuju Rina, memegang bahunya dengan lembut. Sudahlah nak, jangan bertengkar. Ayah mohon. Aku memandang Rendra dan Monica. Rina benar, kalian sudah sukses, dan ayah bangga. Tapi ingat, harta tidak boleh membuat kalian lupa pada asal-usul dan hati nurani. Ambillah semuanya, ayah tidak apa-apa. Aku meminta Rina untuk ikhlas, memintanya untuk menahan diri. Aku tidak ingin Rina juga ikut terperosok dalam kebencian. Rina menangis terseduh-seduh di pelukanku. Aku membiarkan Rendra, Monica dan Karina menyaksikan pemandangan itu. Dalam pelukan Rina yang sederhana itu, aku merasa jauh lebih kaya daripada di tengah rumah mewah ini. Aku telah meminta Rina untuk ikhlas, tapi itu tidak menghentikan perlakuan kejam dari Rendra dan Monica. Penghinaan harian terus berlanjut, dan kini kata-kata pedih mulai dilontarkan tepat di meja makan. Sejak pertengkaran Rina dan kakak-kakaknya, suasana di rumah ini semakin mencekam. Rendra dan Monica kini tidak lagi berpura-pura baik. Mereka bersikap dingin dan kaku, seolah aku adalah tamu tak diundang yang terus menempel. Aku mencoba menghindari mereka, tapi sebagai ayah, aku merasa berkewajiban untuk setidaknya makan bersama anak-anakku, meskipun itu terasa seperti duduk di atas bara api. Pagi itu, kami berkumpul di meja makan besar. Hanya aku, Rendra dan Karina. Monica sudah berangkat pagi-pagi untuk urusan bisnisnya. Di meja itu, tersaji hidangan mewah yang dimasak oleh koki pribadi Rendra. Aku mengambil sepotong kecil omelet dan memakannya perlahan. Tayah, kenapa makannya sedikit sekali? Tanya Rendra, nadanya bukan khawatir, melainkan lebih seperti mengkritik. Ayah sedang tidak terlalu berselera nak, jawabku pelan. Karina langsung menimpali dengan suara tajam. Tentu saja tidak berselera, Pak Bima itu harusnya menjaga berat badan. Kita sedang merenovasi rumah ini, dan sebentar lagi kita akan sering mengundang klien bisnis. Tidak elok jika orang melihat Bapak sakit-sakitan di sini. Aku terdiam. Aku hanya mencoba menikmati sarapanku. Mengapa harus ada komentar pedas seperti itu? Maksud Karina benar ya, tambah Rendra meletakkan sendoknya. Aku sudah memikirkan ini. Sebaiknya ayah tidak perlu repot-repot keluar dari kamar selama ada tamu penting. Kami hanya ingin semuanya terlihat rapi dan profesional. Aku menatap Rendra, mencoba mencari jejak anakku yang dulu hangat dan peduli. Mataku berkaca-kaca, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Jadi, ayah harus bersembunyi di kamar sendiri agar tidak mengganggu citra rumah kalian, tanyaku, nyaris berbisik. Karina tersenyum sinis. Bukan bersembunyi, Pak Bima.
hanya mengerti diri sendiri. Kami sudah memberikan semuanya, Ayah, dari makanan terbaik, tempat tinggal mewah, hingga uang saku. Jangan mempersulit kami dengan kehadiran yang bisa membuat klien berpikir yang tidak-tidak. Jangan jadi beban di sini. Kata beban itu menghantamku. Begitu mudahnya mereka melabeli ayah kandung mereka sendiri setelah semua pengorbanan yang kuberi. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Aku berdiri, meninggalkan piring sarapanku yang bahkan belum habis separuh. Maaf, ayah mendadak kenyang. Rendra tidak berusaha menahanku. Ia hanya berkata, "Minum vitaminmu ya, jangan menyusahkan." Aku berjalan kembali ke kamar, air mata yang kutahan di meja makan kini tumpah membasahi pipi. Aku menyadari, di mata mereka, aku bukan lagi ayah, melainkan hanya beban tua yang mengganggu bisnis dan estetika kemewahan mereka. Mulai hari itu, aku memutuskan untuk menarik diri sepenuhnya dari interaksi. Aku memilih diam, daripada harus menerima hinaan setiap hari. Aku memilih makan di kamar, sendiri, demi kedamaian batin. Keputusanku untuk menghindar membawa konsekuensi baru. Aku merasa kamarku masih terlalu dekat dengan mereka. Setiap langkah kaki Rendra dan Monica di koridor, setiap suara tawa Karina saat menerima tamu, terasa seperti sindiran yang menyakitkan. Aku tahu, jika aku tetap berada di kamar yang megah itu, aku hanya akan terus menjadi target cemoohan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Malam itu, setelah memastikan semua penghuni rumah mewah ini sudah terlelap, aku memulai operasi rahasia. Aku mengambil selimut tipis, bantal usang, dan beberapa buku bacaanku yang tersisa. Tujuanku, gudang belakang. Gudang itu terletak di ujung pekarangan, di balik semak-semak rimbun, jauh dari pandangan dan jangkauan renovasi mewah mereka. Ruangan itu kecil, berdebu, dan berbau apek, bekas penyimpanan alat-alat kebun yang sudah lama tak terpakai. Tapi bagiku, saat ini, tempat itu terasa jauh lebih damai daripada master bedroom yang dingin dan penuh kemunafikan. Pelan-pelan, aku menyalakan senter kecil dan mulai membersihkan lantai beton. Aku menyapu sarang laba-laba dan menyingkirkan perkakas tua. Aku menggelar selimut tipis di sudut yang paling kering. Sambil bekerja, air mataku menetes. Aku, ayah mereka, orang yang dulu membangun rumah ini dengan keringat dan cinta, kini memilih tidur di gudang demi kedamaian anak-anakku. Aku tidak marah pada mereka. Aku hanya merasa gagal memberikan pelajaran tentang arti ketulusan. Aku berbaring di lantai yang keras, beratapkan langit-langit rendah yang penuh retakan. Bau tanah dan debu yang kuciup terasa lebih jujur daripada wangi pengharum ruangan di kamar mewahku. Aku menutup mata, mencoba tidur, tapi bayangan wajah Rendra dan Monica saat menghinaku terus terulang. Keesokan harinya, Rendra dan Monica sama sekali tidak menyadari kepergianku. Mereka terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan renovasi. Mereka mungkin mengira aku masih di kamar, memilih mengasingkan diri seperti biasa. Mereka bahkan tidak repot-repot mengetuk pintu untuk memastikan. Siang hari, Rina datang. Ia membawa bekal makan siang seperti biasa dan langsung menuju dapur. Saat ia melihat kamar tidurku yang kosong, ia mulai panik. "Ayah, ayah di mana?" panggil Rina, suaranya cemas. Aku mendengar suaranya. Aku tidak ingin Rina khawatir, tapi aku juga takut Rendra dan Monica akan mempergokiku jika aku keluar. Aku akhirnya berani membuka pintu gudang pelan-pelan. Wajah Rina yang cerah seketika berubah pucat melihatku keluar dari ruangan kumuh itu. Ia menatap selimut lusuh di tanganku dan tatapan matanya yang lelah. "Ya Tuhan, ayah tidur di sini." Rina berlari ke arahku, lalu memelukku erat-erat di ambang pintu gudang yang kotor. Air matanya langsung membanjiri pipi. "Kenapa ya? Kenapa ayah melakukan ini? Mereka keterlaluan sekali." Aku hanya bisa memeluknya kembali. "Shh, jangan keras-keras, Nak. Ayah hanya tidak mau mengganggu mereka. Ayah lebih nyaman di sini, lebih damai." Rina menggeneng keras, dadanya naik turun menahan isak tangis. Ia terkejut dan menangis melihat kondisi ayahnya. Ini adalah puncak pengorbanan ayah agar anak-anaknya yang kaya tidak merasa terganggu.
Aku tahu Rina adalah satu-satunya yang benar-benar peduli. Rina tak bisa menerima keputusan ini. Malam itu juga, ia dan suaminya, Haris, merancang sebuah tawaran tulus. Mereka akan memohon ayah untuk pindah dan tinggal di kontrakan sempit mereka. Rina tidak meninggalkan rumah itu sampai petang. Ia menghabiskan waktu membersihkan gudang belakang, mengubahnya menjadi sedikit lebih layak sambil terus menyeka air mata. Ia tampak begitu terluka melihat kondisi ayahnya. Aku mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa aku ikhlas dengan pilihan ini, tapi Rina hanya menggeleng. Keikhlasan ayah bukan berarti ayah harus disakiti ya, bisiknya sambil merapikan sudut gudang. Malam harinya, Rina dan Haris kembali datang. Mereka sengaja menunggu sampai Rendra dan Monica sudah pergi menghadiri acara amal atau gala dinner mewah. Mereka tidak ingin keributan terjadi. Kami duduk bertiga di sudut gudang. Haris, menantuku yang pekerja keras itu, membuka pembicaraan dengan suara serius tapi lembut. Ayah, katanya, menatapku dengan mata penuh rasa hormat. Haris dan Rina sudah bicara. Kami tidak bisa membiarkan ayah terus seperti ini. Kami tahu kontrakan kami sempit, hanya cukup untuk kami berdua. Tapi, kami mohon. Rina melanjutkan, menggenggam tanganku. Pindah saja ke rumah kami ya, jual saja perabotan lama yang ayah punya, kami bantu membelikannya kasur baru. Kontrakan itu memang sederhana, jauh dari kemewahan ini, tapi kami jamin, kami lebih bahagia jika ayah ada di sana, bersama kami. Aku terdiam, hatiku tersentuh luar biasa. Tawaran mereka adalah bukti cinta yang sesungguhnya. Mereka tidak punya harta, mereka berjuang untuk hidup, namun mereka rela berbagi atap sempit dan makanan pas-pasan demi ayah mereka. Ini adalah harta yang tak ternilai. Nak, kataku, suaraku tercekat. Ayah sangat menghargai tawaran kalian, tapi kalian sudah susah. Ayah tidak mau menjadi beban baru bagi kalian. Biarkan ayah di sini. Setidaknya, Rendra dan Monica memberikan tempat ini, meskipun harus di gudang. Haris mengeleng. Ayah, rumah ini memang luas dan mahal, tapi ini bukan tempat lagi. Ini adalah neraka bagi ayah. Di mata Rendra dan Monica, ayah memang sudah menjadi beban, bahkan saat ayah tidur di kamar termewah. Tapi bagi kami, ayah adalah berkah. Biar kami hidup lebih sederhana, asal kami bisa melihat ayah tersenyum setiap hari. Rina memohon dengan mata berkaca-kaca. Kami sudah tidak peduli dengan Rendra dan Monica ya. Kami hanya mau ayah selamat dari kata-kata pedih mereka. Tolong ya, kami tidak butuh uang mereka. Kami hanya butuh ayah. Aku menimbang-nimbang. Di satu sisi, aku tidak ingin membebani anak bungsuku. Tapi, di sisi lain, tawaran mereka adalah satu-satunya pelabuhan yang tulus. Aku mulai merasakan bahwa bertahan di rumah ini, meskipun atas nama hak tinggal, hanya akan menghancurkan jiwaku sendiri. Aku masih bimbang antara mengalah dan bertahan, atau pergi dan mencari kedamaian sejati. Meskipun tawaran tulus Rina menyentuh hatiku, aku masih ragu. Namun keraguan itu harus segera berakhir karena keesokan harinya, aku harus menghadapi penghinaan paling telak di depan banyak orang, membuatku menyadari bahwa aku memang harus segera pergi. Sejak pagi buta, rumah ini sudah disibukkan dengan hiruk-pikuk orang asing. Truk catering berlalu lalang, dekorator memasang bunga-bunga impor di setiap sudut taman, dan lampu-lampu kristal digantung di pepohonan. Rupanya, Monica mengadakan pesta peluncuran koleksi busana terbarunya di halaman rumah. Sekitar pukul 10 pagi, pintu gudangku diketuk, bukan dengan sopan, tapi dengan ketukan cepat dan tidak sabar. Monica berdiri di sana, mengenakan gaun sutra yang harganya mungkin setara dengan biaya hidupku selama setahun. Ayah, katanya tanpa basa-basi, bahkan enggan melangkah masuk ke dalam gudang yang berdebu. Nanti malam akan ada banyak tamu VIP, selebriti, dan investor. Aku minta tolong satu hal saja, jangan keluar dari gudang ini. Aku menatap putriku, mencari setitik rasa bersalah di matanya, tapi nihil. Baik nak,
Ayah tidak akan mengganggu pestamu. Bagus, aku tidak mau ada pemandangan yang tidak estetik merusak suasana pesta. Makanan nanti diantar oleh pelayan lewat pintu belakang, tambahnya. Lalu berbalik pergi seolah baru saja memberi instruksi pada pesuruh. Malam pun tiba. Alunan musik orkestra dan gelak tawa tamu-tamu terhormat menembus dinding tipis gudang tempatku bersembunyi. Dari celah ventilasi kayu yang lapuk, aku bisa melihat kilauan gaun-gaun indah dan jas-jas mahal. Mereka berpesta di atas tanah yang dulu kubeli dengan kerja keras, merayakan kesuksesan di rumah yang kubangun dengan cinta. Rasa haus tiba-tiba menyergapku. Teko air di gudang sudah kosong. Atu berpikir, mungkin aman jika Atu menyelinap sebentar ke keran air di samping taman belakang yang gelap, jauh dari pusat pesta. Dengan langkah tertatih, aku membuka pintu gudang sedikit dan melangkah keluar menuju keran air. Namun, nasib berkata lain. Seorang tamu wanita, berbalut gaun merah menyala dan memegang gelas sampahnya, rupanya sedang mencari udara segar di dekat semak-semak, tepat di jalurku. Ia terkejut melihatku, seorang tua renta dengan pakaian lusuh keluar dari kegelapan. "Oh," pekiknya kaget. Monica, yang kebetulan sedang melintas di dekat situ bersama sekelompok teman sosialitahnya, langsung menoleh. Wajahnya pucat pasi saat melihatku berdiri mematung. Matanya membelalak panik, bukan khawatir padaku, tapi khawatir pada citranya. "Monica sayang," tanya tamu wanita itu sambil menunjukku dengan dagunya. "Siapa kakek tua ini? Apa dia kerabatmu?" Jantungku berdegup kencang. Aku menunggu Monica memperkenalkanku. Biarlah ia bilang aku sedang sakit atau sedang istirahat, asalkan ia mengakui aku sebagai ayahnya. Namun Monica tertawa, tawa yang renyah, dibuat-buat, dan terdengar sangat menyakitkan. "Oh dia?" Monica mengibaskan tangannya dengan santai, seolah mengusir lalat. "Maaf ya Jeng, bikin kaget. Dia itu cuma penjaga kebun lama kami." Duniaku runtuh seketika. Kakiku lemas, nyaris tak sanggup menopang tubuh. "Penjaga kebun?" tanya temannya lagi. "Kenapa lusuh sekali?" Monica melanjutkan sandiwaranya dengan lancar, tanpa ragu sedikit pun. "Iya, dia sudah agak pikun dan sakit-sakitan. Sebenarnya sudah tidak bisa kerja, tapi kami kasihan mau memecatnya. Jadi ya, kami biarkan saja dia menumpang hidup di gudang belakang. Hitung-hitung amal keluarga kami." "Wah, kamu baik sekali ya Monica, masih mau menampung orang tak berguna seperti itu," puji teman-temannya. Mereka kembali tertawa dan berjalan menjauh, meninggalkan aku yang berdiri kaku dalam kegelapan. Air mataku tidak lagi menetes, tapi mengalir deras seperti sungai. Di rumahku sendiri, oleh anak kandungku sendiri, aku dianggap bukan siapa-siapa. Aku dihapus dari silsilah keluarga demi gengsi. Aku hanya dianggap penjaga kebun lama yang dikasihani. Malam itu, di tengah hingar-bingar pesta yang merayakan kesuksesan anakku, hatiku resmi mati untuk rumah ini. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Kehormatanku sebagai seorang ayah telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Aku kembali masuk ke gudang, menutup pintu rapat-rapat, dan mulai mengemasi satu-satunya tas lusuh yang kupunya. Tanganku gemetar saat memasukkan baju terakhir ke dalam tas. Namun getaran itu bukan karena dingin malam, melainkan karena sisa-sisa harga diriku yang baru saja dihancurkan. Suara musik dari pesta Monica perlahan mereda, digantikan oleh kesunyian mencekam dini hari. Di bawah temaram lampu gudang yang berkedip-kedip, aku mencari secari kertas. Aku tidak ingin pergi tanpa pamit, bukan karena aku mengharapkan mereka menahanku, tapi karena aku ingin mereka tahu bahwa aku pergi dengan kesadaran penuh, bukan karena tersesat, tapi karena terusir secara halus. Aku menemukan sobekan kertas bekas nota belanja di lantai. Dengan pulpen yang tintanya nyaris habis, aku menulis pesan terakhirku. Tidak ada amarah dalam goresan tintaku, hanya kepedihan yang mendalam. "Rendra, Monica, maafkan ayah jika keberadaan ayah selama ini menjadi noda di tengah kesuksesan kalian. Maafkan ayah jika wajah tua ini membuat kalian malu di hadapan teman-teman hebat kalian. Ayah sadar, ayah hanyalah masa lalu yang usang bagi masa depan kalian yang berkilau. Ayah pergi nak,
kalian tidak perlu lagi berbohong menyebut ayah sebagai penjaga kebun. Mulai hari ini, rumah ini, tanah ini, dan seluruh isinya sepenuhnya milik kalian. Ayah tidak membawa apa-apa selain baju di badan dan kenangan saat kalian masih kecil dulu. Hiduplah dengan damai tanpa beban tua ini. Aku melipat kertas itu dan meletakkannya di atas meja kerja tua yang berdebu, menindihnya dengan kunci gudang, satu-satunya akses yang kumiliki ke rumah ini. Fajar mulai menyingsing saat aku melangkah keluar dari gudang. Udara pagi terasa menusuk tulang. Di teras belakang rumah utama, aku melihat Rendra. Ia berdiri di sana dengan secangkir kopi di tangan, mungkin sedang memantau sisa-sisa kekacauan pesta semalam atau sekedar menikmati udara pagi. Langkahku terhenti sejenak, jantungku berdesir. Ada sebersit harapan bodoh di hatiku. Mungkinkah ia akan bertanya, mau kemana aku pergi sepagi ini dengan membawa tas besar? Mungkinkah ia akan mencegahku? Mata kami bertemu. Rendra melihatku. Ia melihat tas lusuh di bahuku. Ia melihat wajahku yang sembab. Ia pasti tahu apa artinya jika seseorang keluar rumah subuh-subuh dengan membawa barang-barang pribadi. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku datar, lalu perlahan membuang muka, kembali menatap layar ponselnya, dan menyeruput kopinya dengan tenang. Sikap acuh tak acuh itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Bagi Rendra, kepergianku bukanlah sebuah kehilangan, melainkan solusi. Ia membiarkanku pergi. Ia ingin aku pergi. Hancur sudah pertahananku. Harapan terakhir bahwa masih ada sedikit rasa sayang di hati anak sulungku, musnah pagi itu juga. Aku menarik napas panjang, menelan isak tangis yang tertahan di tenggorokan, dan memantapkan langkah kakiku menuju gerbang depan. Langkahku terhenti tepat di depan gerbang megah yang dulu kupasang sendiri, menyadari masih ada satu amanah terakhir yang harus kuserahkan sebelum aku benar-benar menghilang dari hidup mereka. Aku tidak boleh pergi seperti pencuri yang menyelinap di malam hari. Ini rumahku, dulu, dan aku harus keluar dengan kepala tegak. Aku memutar badan, berjalan kembali menuju teras tempat Rendra berdiri. Saat itu, Monica juga baru saja keluar dari pintu utama, matanya masih bengkak bangun tidur, wajahnya masam melihat sisa-sisa sampah pesta yang belum dibereskan pelayan. Mereka berdua terdiam saat melihatku mendekat. Monica menatap tas lusuhku dengan kening berkerut, seolah bertanya-tanya drama apa lagi yang akan kumainkan. Aku berdiri di hadapan dua anak kandungku yang kini terasa seperti orang asing. Tanganku merogoh saku celana, mengeluarkan gantungan kunci utama. Kunci gerbang, kunci pintu depan, dan kunci kamar utama. Besi-besi dingin itu berdenting pelan saat kulepaskan dari genggamanku. Rendra, Monica, panggilku lembut. Monica melipat tangan di dada. Ada apa lagi ya? Pagi-pagi sudah bawa tas besar, mau kemana? Tanyanya, nada suaranya tidak sabar. Aku meraih tangan Rendra yang menggantung kaku di samping tubuhnya, lalu meletakkan kunci-kunci itu di telapak tangannya. Ini kunci rumah induk, nak, dan ini kunci gerbang, kataku pelan. Mulai detik ini, ayah serahkan tanggung jawab sepenuhnya pada kalian. Tidak akan ada lagi orang tua renta yang berjalan-jalan di taman saat ada tamu. Tidak akan ada lagi penjaga kebun yang memalukan kalian. Rendra menatap kunci di tangannya, lalu menatapku. Ada kilatan rasa terkejut di matanya. Mungkin ia tidak menyangka aku akan menyerah secepat ini. Namun, ia tidak menolak kunci itu. Ia menggenggamnya. Genggaman itu adalah konfirmasi bahwa ia menerima kepergianku. Monica mendengus pelan, tapi wajahnya tampak lega. Jadi, ayah mau pergi ke tempat Rina. Ya baguslah, di sana lebih cocok buat ayah. Lagi pula kami mau renovasi total minggu depan, debunya tidak baik buat kesehatan ayah. Kata-kata itu begitu ringan, seolah aku hanya sedang pamit pergi ke pasar, bukan pergi meninggalkan rumah seumur hidup. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu kucium saat bayi, yang kudukung saat wisuda, yang kubanggakan saat sukses. Hati ini perih, seperti disayat sembilu,
Tapi aku memaksa bibirku untuk melengkung ke atas. Aku tersenyum, bukan senyum sinis, bukan senyum marah, tapi senyum tulus seorang ayah yang telah ikhlas melepaskan. Senyum yang menyiratkan, berbahagialah dengan duniamu nak, ayah tidak akan menghalangimu lagi. Jaga diri kalian baik-baik, makan yang teratur, jangan terlalu lelah mengejar dunia. Pesanku dengan suara bergetar namun tegar. Ayah pamit. Tanpa menunggu jawaban, karena aku takut jawaban mereka akan semakin melukaiku, aku berbalik badan. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak ingin melihat apakah mereka merasa bersalah atau justru bersorak. Aku menyeret langkahku yang berat menjauh dari teras marmer itu. Di belakangku, hanya ada keheningan. Tidak ada panggilan ayah jangan pergi, tidak ada pelukan penahan. Hanya suara angin pagi dan denting kunci yang kini berpindah tangan. Aku menyeret langkahku yang berat menjauh dari teras marmer itu. Tidak menoleh lagi. Di belakangku, hanya ada keheningan. Mengonfirmasi bahwa aku telah resmi melepaskan segalanya demi kedamaian mereka. Aku berjalan keluar dari gerbang besi tempa yang menjulang tinggi itu. Gerbang yang dulu kubuka dengan bangga, kini kutinggalkan dengan hati remuk. Aku menutup gerbang itu pelan-pelan, sebuah simbol penutup babak hidupku yang panjang di sana. Aku kini berada di pinggir jalan raya yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Dengan tas lusuh di pundak dan pakaian yang jauh dari kata mewah, aku berjalan perlahan. Setiap langkah terasa seperti beban yang menekan. Aku tidak punya tujuan pasti selain menjauh dari rumah yang telah berubah menjadi sangkar emas. Aku berjalan sejauh beberapa ratus meter, melewati deretan rumah mewah dan kebun-kebun terawat. Pikiranku kosong. Aku teringat masa lalu, masa-masa sulit membangun bisnis dari nol, demi menjamin masa depan cerah anak-anakku. Dan kini, mereka mencapai puncak kesuksesan itu, tapi dengan mengorbankan hatiku. Aku tidak kuat lagi. Aku berhenti di bawah pohon rindang di tepi jalan, tepat di seberang rumahku, yang kini terlihat begitu asing dan angkuh. Aku memandang ke arah rumah itu, di mana jendela-jendela kacanya memantulkan cahaya matahari pagi yang kejam. Air mata yang sejak tadi kutahan, kini tumpah tanpa bisa dibendung. Aku duduk di pinggir trotoar, menyembunyikan wajah di telapak tangan. Aku menangis bukan karena miskin atau takut hidup susah, tapi karena sakitnya dihina dan diabaikan oleh darah daging sendiri. Di tengah tangisanku, tiba-tiba aku mendengar suara rem mendadak. Sebuah motor bebek tua berhenti tepat di sampingku. Aku mendongak, mataku yang basah dan kabur, melihat sosok yang sangat kukenal. Itu adalah Rina, wajahnya panik dan penuh peluh, diikuti oleh Haris di belakangnya. Rina rupanya sedang dalam perjalanan membawakan pesanan jahitan dan Haris mengantarnya. Ia tahu betul jam berapa ayahnya biasa terbangun, dan ia terkejut tidak melihat mobil Rendra atau Monica di garasi. Karena khawatir, Rina memilih memutar balik melewati jalan ini, dan ia melihatku, ayahnya, duduk di tepi jalan, menangis terseduh-seduh. Rina langsung turun dari motor, menjatuhkan tasnya, dan berlari ke arahku. "Ayah, ya Tuhan ayah!" teriaknya. Suaranya dipenuhi histeria yang membuatku terkejut. Ia memelukku erat-erat di tepi jalan, tidak peduli dengan pandangan orang-orang yang mulai melihat ke arah kami. Rina menangis lebih keras daripadaku. "Kenapa ayah pergi? Kenapa ayah tidak bilang Rina, Rendra dan Monica, mereka benar-benar mengusir ayah?" tanyanya terputus-putus. Haris berdiri di belakang kami, matanya merah menahan marah dan sedih. Ia melihat ayah mertuanya, yang seharusnya hidup tenang dalam kemewahan, kini terdampar di pinggir jalan layaknya pengemis. Aku meninggalkan surat di gudang, bisikku, tak sanggup bicara keras. "Tidak perlu surat ya, Rina tahu, Haris tahu," isak Rina, memelukku lebih erat, seolah takut aku akan menghilang. "Mereka tidak pantas menerima kebaikan ayah. Biar kami miskin ya, kami lebih berharga daripada semua uang mereka." Aku membalas pelukan Rina. Di tengah kesedihan yang tak tertahankan, aku merasakan kehangatan yang tak pernah kudapatkan dari kemewahan rumah di seberang jalan itu. Rina melepaskan pelukan, tapi tetap menggenggam tanganku erat-erat.
Wajahnya yang basah oleh air mata, kini menampilkan tekad kuat yang tak tergoyahkan. Haris yang selama ini diam, kini mendekat dan berlutut di depanku. "Ayah, Haris mohon," kata Haris dengan suara serak. "Jangan pernah kembali ke rumah itu. Jangan biarkan hati ayah disakiti lagi. Kami tahu kontrakan kami jauh dari kata layak, tapi di sana ada kami yang akan menjaga ayah setiap hari, tanpa pamrih. Kami tidak akan pernah menganggap ayah beban. Biarpun kami tak punya harta, kami punya cinta yang tak akan tergantikan." Rina mengangguk setuju. "Kami akan cari cara ya. Rina akan bekerja lebih keras, Haris juga. Kami tidak butuh uang mereka. Kami hanya butuh ayah ada di sisi kami, tersenyum dan makan dengan lahap." Aku menatap mata tulus mereka. Di mata Rina, aku melihat bayangan almarhumah ibunya, penuh kebaikan dan pengorbanan. Di mata Haris, aku melihat kejujuran dan rasa hormat yang sudah lama hilang dari anak-anak kandungku yang kaya. Aku menyeka air mataku dan menghela napas panjang. Aku menyadari, apa gunanya aku bertahan dengan martabat yang remuk, hanya demi menjaga jarak dari anak bungsuku yang sungguh-sungguh mencintaiku. Kebahagiaan sejati tidak diukur dari luasnya kamar, melainkan dari tulusnya hati orang-orang di sekelilingku. "Baiklah nak," kataku, suaraku akhirnya terdengar mantap. "Ayah ikut kalian." Rina dan Haris langsung memelukku lagi, kali ini pelukan penuh syukur dan kelegaan. Haris dengan sigap mengambil tasku yang tergeletak di tanah. Kami bertiga berjalan menuju motor tua mereka. Saat kami perlahan menjauhi kawasan perumahan mewah itu, aku sempat melihat ke arah gerbang rumahku yang kini resmi menjadi rumah Rendra dan Monica. Di sana, Rendra berdiri di teras. Ia terlihat sedang berbicara di telepon, tapi matanya sempat menangkap pemandangan kami. Aku, Rina dan Haris, yang berboncengan di motor tua, meninggalkan rumahnya. Rendra terdiam sesaat, tatapannya sulit diartikan. Mungkinkah ada sedikit rasa bersalah? Namun dengan cepat, ia kembali sibuk dengan urusan di ponselnya, memalingkan wajah, seolah pemandangan itu hanyalah gangguan yang harus segera dilupakan. Ia memilih untuk menutup mata dan hati, kembali ke dunia materialnya. Aku tersenyum tipis. Biarlah, aku sudah bebas dari kemewahan yang beracun itu. Aku kini menuju tempat di mana aku tahu aku akan dihargai. Aku memilih ketenangan hati di kontrakan sempit Rina, daripada siksaan jiwa di istana Rendra dan Monica. Kontrakan Rina dan Haris memang sangat sederhana. Hanya ada 2 kamar kecil, 1 kamar mandi dan dapur sempit. Disinilah aku kini tinggal, menempati kamar yang seharusnya menjadi ruang kerja Rina. Mereka bersikeras agar aku tidur di ranjang, sementara mereka tidur di lantai ruang tamu. Tentu saja aku menolak, tapi Rina dan Haris meyakinkanku bahwa mereka lebih nyaman begitu. Malam pertama di kontrakan itu, aku tidur pulas. Bukan karena kasurnya empuk, kasurnya biasa saja, tapi karena aku tahu aku dicintai dan dihargai di sini. Tidak ada rasa takut akan hinaan yang menungguku di pagi hari. Keesokan harinya, tawa pertamaku pecah. Rina memasak sarapan seadanya, nasi hangat, telur dadar, dan sambal terasi. Kami makan berdesakan di meja kecil, saling berebut sambal dan bercanda. Rasanya sungguh berbeda dengan meja makan marmar di rumah lama, di mana hidangan mahal pun terasa hambar karena diiringi kata-kata dingin. "Ayah, kenapa ayah tersenyum lebar sekali?" tanya Rina, menyeka sudut bibirku. "Ayah bahagia, nak. Di sini, ayah merasa jadi manusia lagi. Jauh dari kilauan harta itu, ayah menemukan ketenangan yang selama ini hilang," kataku tulus. Aku melihat Haris tersenyum bangga pada istrinya. Di tengah kesederhanaan, kami menemukan kekayaan batin yang tak tertandingi. Sementara itu, di tempat yang jauh dari kontrakan kami, masalah besar mulai menghantam Rendra dan Monica. Rendra menelpon Monica dengan nada panik. Proyek properti besarnya di Bali yang membutuhkan dana segar dari hasil penjualan rumah lama tiba-tiba tersandung masalah hukum. Izin pembangunan dicabut dan dana investor mandek. "Aku bilang ini gara-gara kita tidak meminta izin ayah dengan benar," teriak Monica di telepon, menyalahkan Rendra karena terburu-buru menjual warisan.
Jangan menyalahkanku, ini semua karena mitra kita menipu. Dia membawa lari dana besar, balas Rendra, suaranya frustrasi. Karina yang mendengar pertengkaran itu hanya bisa menangis histeris. Ia melihat semua kemewahan yang mereka kejar, kini perlahan ditarik kembali. Renovasi rumah warisan yang seharusnya menjadi showcase pun terhenti, menyisakan bangunan setengah jadi yang terlihat menyedihkan. Mereka mulai saling menyalahkan. Keharmonisan yang dibangun di atas kekayaan itu runtuh dengan cepat. Mereka menyadari bahwa mengejar keuntungan maksimal telah membuat mereka kehilangan blessing, berkah dari orang tua. Aku, di kontrakan kecil, tidak tahu menahu soal masalah besar yang menimpa mereka. Tapi aku tahu, kebahagiaan sejati tidak akan pernah berdiri di atas kesakitan hati orang tua. Aku hanya bersyukur, aku kini dikelilingi oleh cinta Rina dan Haris, yang jauh lebih berharga dari seluruh properti dan proyek miliaran Rendra dan Monica. Tawa dan kebahagiaan Pak Bima di kontrakan Rina berbanding terbalik dengan kekacauan yang terjadi di rumah warisan. 1 minggu setelah Pak Bima pergi, bencana finansial itu mencapai puncaknya. Rendra dan Monica kehilangan kasus hukum, mitra bisnis mereka benar-benar melarikan diri dengan membawa sisa modal yang ada, dan bank mulai menyita aset-aset besar mereka. Pagi itu, Rendra duduk di ruang tamu yang berantakan, dikelilingi oleh koper-koper berisi sisa barang yang berhasil diselamatkan. Rumah mewah itu, yang kini hanya setengah jadi karena proyek renovasi terhenti, terasa mencekik. "Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, Mon," kata Rendra. Suaranya putus asa, kehilangan semua keangkuhan yang dulu ia miliki. "Perusahaan kita bangkrut, Karina sudah membawa anak-anak dan pergi ke rumah orang tuanya. Ia tidak tahan hidup susah." Monica menangis di sofa. Ia menatap keluar jendela, melihat tukang sita memasang papan pengumuman. Bahkan mobil-mobil mewah mereka sudah ditarik. Mereka, yang baru beberapa bulan lalu menjadi miliarder, kini jatuh miskin. "Mengapa ini terjadi pada kita, Kak? Kita sudah bekerja keras, kita sudah punya segalanya," ratap Monica. Rendra memejamkan mata. Ia ingat kata-kata ayahnya saat menyerahkan kunci. "Harta tidak boleh membuat kalian lupa pada asal-usul dan hati nurani." "Mungkin ini semua karena kita," bisik Rendra, suaranya serak. "Kita terlalu serakah, kita menjual warisan, dan kita mengusir ayah." Monica terdiam. Bayangan wajah ayah yang disakiti, senyum tulusnya saat disuapi Rina, dan pandangan mata ayah yang hampa saat ia menyebutnya penjaga kebun di pesta, tiba-tiba menghantamnya telak. Aku menyesal," kata Monica terisak. "Aku seharusnya tidak bicara begitu pada ayah. Aku seharusnya tidak membiarkan Karina menghina beliau." Mereka ditinggal semua orang, mitra bisnis, teman-teman sosialita, bahkan pasangan hidup. Dalam keterpurukan itu, mereka baru menyadari, satu-satunya orang yang tidak pernah menuntut balasan, yang mencintai mereka tanpa syarat, adalah ayah. "Hanya Rina yang tersisa," kata Rendra, tiba-tiba teringat adik bungsunya yang dulu ia remehkan. Rina tidak punya apa-apa, tapi dia satu-satunya yang memperlakukan ayah dengan baik. Dan sekarang, hanya dia yang mungkin mau menolong kita. Penyesalan itu datang terlambat, setelah harta benda dan kesombongan mereka direnggut habis. Dengan sisa uang yang ada, mereka memutuskan untuk mencari ayah dan Rina, dengan harapan bahwa ketulusan dan kebaikan yang pernah mereka hina, masih mau menerima mereka. Mereka menyadari, ayah yang pernah mereka sebut beban, kini adalah satu-satunya pelabuhan harapan mereka. Pagi itu, di kontrakan kecil Rina, aku baru saja menyelesaikan sarapan sederhana bersama Rina dan Haris. Tawa kami mengisi ruangan sempit itu, bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak memerlukan kemewahan. Saat aku dan Rina sedang merapikan piring di dapur, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Haris, yang sedang membaca koran, membukanya. Aku mendengar suara Haris yang terkejut. "Rendra? Monica?" Rina dan aku langsung menoleh, saling pandang. Ada apa ini? Kami berjalan menuju pintu depan. Di sana, berdiri Rendra dan Monica.
Mereka tidak lagi mengenakan pakaian bermerek atau perhiasan mahal. Pakaian mereka kusut, wajah mereka kuyu dan penuh bekas air mata. Mereka tampak kurus dan putus asa. Mereka melihatku. Tatapan mata mereka tidak lagi angkuh atau meremehkan, melainkan dipenuhi penyesalan dan rasa malu yang mendalam. "Ayah," panggil Monika, suaranya parau, jauh dari nada sinis yang biasa kudengar. Rendra, tanpa kata-kata, langsung menjatuhkan diri ke lantai, bersujud di kakiku. Monika mengikuti, terseduh-seduh. "Ampuni kami, ya, ampuni kami. Kami tahu kami telah durhaka, kami telah dibutakan oleh uang dan kesombongan." Rendra menangis, memegangi kakiku. "Kami sudah kehilangan segalanya, ya. Semua yang kami kejar hancur. Ini balasan atas kejahatan kami pada ayah." Monika tidak bisa berbicara. Ia hanya menangis dan memeluk lututku erat-erat. Aku melihat Rina dan Haris berdiri di belakangku. Air mata mereka menetes haru, tapi mereka tidak menghakimi. Aku merasakan hati ini perih, bukan karena marah, tapi karena melihat kehancuran anak-anakku. Aku tidak membenci mereka. Aku hanya sedih melihat mereka tersesat sejauh ini. Aku membungkuk, menyentuh kepala Rendra dan Monika. "Bangun, nak, bangunlah," kataku dengan suara lembut yang penuh kasih sayang. Mereka perlahan bangkit. Aku menatap mata mereka yang penuh penyesalan. "Ayah tidak pernah marah pada kalian," bisikku. "Ayah sudah memaafkan kalian, nak. Ayah sudah memaafkan kalian sejak lama, sejak hari kalian menghina ayah di meja makan. Ayah hanya sedih melihat kalian menjauh dari hati nurani." Aku membuka kedua lenganku lebar-lebar. "Kemarilah, nak, peluk ayah." Rendra dan Monika, tanpa ragu, langsung memelukku erat-erat. Pelukan itu berbeda dari pelukan formal yang biasa mereka berikan. Ini adalah pelukan penyesalan, pelukan kerinduan, pelukan seorang anak yang kembali ke pelukan ayahnya setelah lama tersesat. Kami berempat, aku, Rina, Haris, Rendra, dan Monika, berpelukan di ruangan sempit itu. Sebuah pemandangan yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang pernah kami miliki. Kebahagiaan bukan tentang uang. Kebahagiaan adalah penyatuan kembali keluarga ini dalam ketulusan dan pengampunan. Meskipun sudah bermaafan, ada satu hal yang tersisa, yaitu rumah warisan itu sendiri. Episode berikutnya akan membahas keputusan final keluarga ini mengenai aset masa lalu demi memulai hidup baru yang bersih. Kami berlima, aku, Rina, Haris, Rendra, dan Monika, berpelukan erat di ruangan sempit itu. Sebuah pemandangan yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang pernah kami miliki. Setelah suasana haru mereda, Rina mengajak Rendra dan Monika untuk duduk, memberikan mereka air putih dan sedikit makanan yang ia punya. Aku melihat Rendra dan Monika makan dengan lahap, tanpa gengsi sedikit pun, sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan ketika mereka masih bergelimang harta. Meskipun hati kami sudah pulih, ada satu hal yang masih menggantung, rumah warisan itu. "Ayah," kata Rendra. Suaranya kini terdengar rendah dan penuh penyesalan. "Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah itu sebentar lagi akan disita bank sepenuhnya." Monika menambahkan, "Kami berdua setuju, ya. Kami tidak mau lagi melihat rumah itu. Kenangan kami di sana terlalu pahit dan dipenuhi keangkuhan." Aku memandang Rina, meminta pendapatnya. Rina menggenggam tanganku erat-erat. "Ayah," kata Rina dengan bijaksana, "Rina dan Haris tidak pernah menginginkan rumah itu. Tapi, jika rumah itu bisa menjadi modal bagi Rendra dan Monika untuk memulai hidup yang baru, yang lebih jujur, kenapa tidak?" Kami berdiskusi panjang, dengan penuh keterbukaan dan tanpa ada lagi nafsu serakah. Kami sepakat bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menutup babak gelap ini adalah dengan melepaskan simbol keserakahan itu. Kita jual rumah itu, putusku akhirnya. Meskipun harganya sudah pasti jatuh karena masalah hukum dan renovasi yang terhenti, kita ambil sisa uang yang bisa diselamatkan. Keputusan ini disambut lega oleh Rendra dan Monika.
Mereka tidak lagi memikirkan puluhan miliar, mereka hanya memikirkan modal untuk memulai hidup baru yang jauh dari gemerlap palsu. Kami meminta bantuan seorang pengacara terpercaya untuk menyelesaikan semua urusan penjualan rumah yang rumit itu. Setelah semua hutang dan penyitaan diselesaikan, sisa uang yang didapat memang tidak banyak, hanya cukup untuk modal awal yang sederhana. Aku meminta Rendra dan Monica untuk menggunakan uang itu sebagai modal untuk membangun bisnis kecil-kecilan. Uang ini bukan lagi warisan, kataku pada mereka. Anggap ini adalah berkah kedua dari Tuhan, karena kalian sudah berani mengakui kesalahan dan berani kembali ke jalan yang benar. Gunakan untuk memulai hidup yang bersih, tanpa menipu dan tanpa merendahkan orang lain. Aku juga memberikan sebagian kecil kepada Rina dan Haris. Mereka menolak keras, tapi aku memaksa. Ini bukan balasan karena kalian merawat ayah. Ini adalah hak kalian. Gunakan untuk modal usaha jahit Rina yang semakin maju. Hari itu, kami membuat perjanjian baru, bukan di atas kertas notaris, melainkan di atas janji hati. Janji untuk selalu menghargai ketulusan di atas kekayaan. Setelah masalah harta selesai, tiba waktunya untuk merangkum pelajaran paling berharga dari seluruh pengalaman ini. Episode berikutnya akan fokus pada nasihat penutup dari ayah yang merangkum arti kekayaan sejati. Hari itu, kami membuat perjanjian baru, bukan di atas kertas notaris, melainkan di atas janji hati. Janji untuk selalu menghargai ketulusan di atas kekayaan. Beberapa minggu berlalu, Rendra dan Monica telah menggunakan modal kecil mereka untuk membuka usaha konsultasi sederhana, jauh dari proyek properti mewah yang dulu mereka jalankan. Monica membantu Rina mengembangkan pemasaran untuk usaha jahitnya. Mereka tidak lagi kaya, tapi mereka terlihat jauh lebih damai. Malam itu, kami berkumpul di ruang tamu kontrakan Rina yang kini terasa sangat hangat. Rendra, Monica, Rina, dan Haris duduk melingkar bersamaku. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan seluruh anakku benar-benar hadir seutuhnya, tanpa dinding penghalang berupa uang dan kesombongan. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Wajah yang dulu diselimuti ketamakan, kini memancarkan kejujuran. Anak-anakku, kataku perlahan, menikmati momen kebersamaan ini. Ayah ingin kalian mengambil satu pelajaran paling berharga dari semua ini. Rendra, yang paling menderita karena kejatuhannya, menatapku dengan mata penuh perhatian. Apa itu ya? Kalian tahu, saat kalian sukses besar dulu, ayah bangga sekali. Tapi ayah juga takut bahwa kalian akan lupa diri, jelasku. Dan benar saja, kekayaan itu membuat kalian buta. Kalian bisa membeli perabotan, mobil, dan gelar kehormatan, tapi kalian tidak bisa membeli ketulusan. Kalian bisa memberikan ayah uang, tapi kalian tidak bisa memberikan ayah waktu dan rasa hormat. Aku tersenyum pada Rina. Lihat Rina, dia tidak punya apa-apa nak. Dia hanya punya cinta tulus dan rasa hormat. Saat kalian sibuk membagi warisan, Rina sibuk membagi bubur hangat. Saat kalian menganggap ayah sebagai beban, Rina dan Haris menganggap ayah sebagai berkah. Aku meraih tangan Rendra dan Monica. Kalian jatuh, dan itu menyakitkan. Tapi kejatuhan itu justru menyelamatkan hati kalian. Kalian akhirnya mengerti bahwa kekayaan sejati bukanlah isi dompet, melainkan hati yang memaafkan dan tulus mencintai. Aku melanjutkan menatap mereka dengan tatapan seorang ayah yang penuh kasih. Jangan pernah takut untuk memulai dari nol lagi. Asalkan kalian memegang teguh kejujuran dan rasa syukur, Tuhan pasti akan membimbing kalian. Dan ingat, tidak ada kekayaan di dunia ini yang sebanding dengan senyuman dan kebahagiaan ayah dan ibu kalian. Rendra dan Monica mengangguk, air mata penyesalan kembali menetes. Mereka kini mengerti bahwa Rina bukanlah anak yang gagal, melainkan satu-satunya yang berhasil memenangkan ujian hati. Rina adalah pahlawan sejati dalam cerita ini. Pelajaran telah disampaikan. Episode terakhir akan menjadi epilog yang menunjukkan kehidupan baru keluarga ini beberapa tahun kemudian dan bagaimana mereka merayakan kebahagiaan yang jauh lebih bermakna. Aku mengakhiri nasihatku. Dan ingat, tidak ada kekayaan di dunia ini yang sebanding dengan senyuman dan kebahagiaan ayah dan ibu kalian.
3 tahun kemudian, waktu berputar, membawa perubahan yang menenangkan bagi keluarga kami. Aku tidak lagi tinggal di gudang mewah ataupun kontrakan sempit. Dari hasil penjualan rumah warisan yang dibagi, dan dengan modal tambahan dari Rina dan Haris, Rendra dan Monica berhasil membeli sebuah rumah kecil yang bersahaja, tidak jauh dari tempat tinggal Rina. Kami kini hidup dalam satu kompleks perumahan sederhana. Rendra dan Monica tidak menjadi miliarder lagi, tapi mereka menjalankan usaha konsultasi mereka dengan jujur dan penuh integritas. Monica juga membuka butik kecil yang fokus pada desain etnik, dibantu promosi oleh Rina. Mereka sering tertawa saat mengingat betapa bodohnya mereka dulu mengejar kemewahan palsu. Aku, Pak Bima, akhirnya mendapatkan apa yang kurindukan, kehadiran. Aku tidak lagi makan sendirian. Setiap hari, aku disibukkan oleh kunjungan dari anak-anak dan cucu-cucuku. Rendra dan Monica kini lebih sering menengok. Kami berkumpul di rumah Rina atau di rumah Rendra, makan malam sederhana, dan berbagi cerita tanpa ada lagi sindiran atau cemoohan. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-75. Mereka semua berkumpul, bukan di penthouse mewah dengan hidangan koki bintang 5, melainkan di halaman belakang rumah Rendra yang sederhana, dengan tumpeng buatan Rina. Rendra maju, membawa kado kecil. Itu bukan jam tangan mahal, melainkan sebuah buku harian kulit yang ia buat sendiri, dihiasi ukiran sederhana. Ayah, katanya, matanya berkaca-kaca. Kami berterima kasih. Terima kasih karena telah memaafkan kami dan memberikan kami kesempatan kedua. Harta kami dulu banyak, tapi hati kami kosong. Sekarang, kami tidak punya banyak uang, tapi kami punya ayah dan keluarga utuh. Ini jauh lebih berharga. Monica memelukku dari sisi lain. Maafkan Monica ya, kami dulu buta. Kami baru tahu betapa lelahnya Rina dan Haris berjuang hanya untuk memberikan kami cinta yang tulus. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Aku menatap Rina dan Haris. Mereka hanya tersenyum tulus. Mereka adalah jangkar keluarga ini yang mengajarkan kami semua arti pengorbanan tanpa pamrih. Aku memeluk erat ketiga anakku. Aku memejamkan mata, merasakan kebahagiaan yang meluap. Aku ingat air mata yang kutumpahkan di pinggir jalan raya, air mata ayah yang dihina. Kini, air mata itu telah berganti menjadi air mata syukur. Kesimpulan, kisah ini membuktikan bahwa harta warisan, seberapapun besarnya, bisa menjadi racun jika tidak diimbangi dengan hati nurani. Kesuksesan sejati bukan diukur dari titel atau jumlah aset yang kita miliki, melainkan dari kemampuan kita untuk mencintai, menghormati, dan memaafkan. Rendra dan Monica kehilangan segalanya, tapi mereka mendapatkan ayah mereka kembali, dan itu adalah kemenangan terbesar. Aku meniup lilin di tumpang. Tawa anak-anakku menggelegar di udara. Di benakku, aku berbisik, harta bisa dicari, tapi kasih sayang ayah tak akan pernah terganti. Dan aku, Bima, akhirnya menemukan ketenangan dan kebahagiaanku yang sejati, di pelukan anak-anakku yang telah kembali. Rumah megah itu kini telah tiada, uang miliaran telah lenyap. Rendra dan Monica harus memulai segalanya dari nol. Tapi tahukah Anda, dalam kejatuhan itu, mereka menemukan hal yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang pernah mereka miliki. Mereka menemukan kembali makna menjadi keluarga. 3 tahun berlalu, Pak Bima tidak lagi kesepian. Ia dikelilingi tawa anak-anak dan cucu-cucunya. Ia kini merayakan ulang tahunnya di halaman kecil yang sederhana, di mana setiap hidangan adalah ungkapan cinta, bukan sekedar simbol status. Dan Rina, si anak bungsu yang tulus, ia bukan hanya pahlawan ayahnya, ia adalah pahlawan yang mengajarkan kita semua bahwa cinta adalah warisan terbesar. Ingatlah, kekayaan bisa didapatkan, tapi hati nurani yang sudah mati sulit untuk dihidupkan kembali. Jangan sampai kesuksesanmu membuatmu lupa pada tangan-tangan yang dulu membesarkanmu. Karena pada akhirnya, semua harta di dunia ini akan sirna. Tapi, tawa dan senyum tulus seorang ayah akan selalu menjadi berkah yang abadi. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya.